Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ading Rafi'ah dari kelas PU1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai memahami hakikat pembelajaran pada anak usia dini. Pada slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran ini didefinisikan secara umum dan menurut para ahli. Pengertian pembelajaran secara umum adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Adapun pengertian menurut para ahli yaitu, menurut Munif Cati, pengertian pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Menurut Gagne, pada tahun 1977, pengertian pembelajaran adalah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Menurut Warsita, pengertian pembelajaran merupakan suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Menurut Asjar Chalil, pengertian pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dan yang terakhir, menurut Knowles, pengertian pembelajaran menurut Knowles adalah suatu cara pengorganisasian peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, membedakan jenis-jenis pembelajaran anak usia dini. Terdapat 4 jenis-jenis pembelajaran anak usia dini, di antaranya pembelajaran konstruktivistik, pembelajaran kooperatif, pembelajaran konstektual, dan yang terakhir pembelajaran terpadu. Berdasarkan dari pengertian keempat jenis pembelajaran ini dapat disimpulkan perbedaan dari keempat pembelajaran ini. 1. Pembelajaran konstruktivistik. Pembelajaran konstruktivistik itu lebih kepada anak harus belajar aktif untuk mengembangkan sendiri pengetahuan yang ada di dalam memorinya. Yang kedua, pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif itu lebih kepada kerjasama atau kerja kelompok untuk membuat anak terbiasa bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Yang ketiga, pembelajaran konstektual. Pembelajaran konstektual lebih menekankan pada keaktifan anak untuk menghubungkan materi yang anak tersebut dapatkan dengan kehidupannya sehari-hari. Yang keempat, pembelajaran terpadu merupakan suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara serempak dengan menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekelilingnya, serta dalam kemampuan dan perkembangan anak. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai pembelajaran terpadu anak usia dini. Pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada praktek pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekelilingnya, serta dalam rentang kemampuan dan perkembangan anak. Juga merupakan suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara serempak, merakit atau menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa mata pelajaran yang berbeda, dengan harapan siswa akan belajar dengan lebih baik dan bermakna. B. Karakteristik pembelajaran terpadu. 1. Pembelajaran terpadu berpusat pada siswa atau sering disebut dengan student center. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Peran guru lebih banyak sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 2. Pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, dalam pembelajaran terpadu, pemisahan antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Bahkan dalam pelaksanaan di kelas-kelas awal sekolah dasar, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, pembelajaran terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pembelajaran terpadu bersifat luas atau fleksibel, sebab guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain, bahkan dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Yang keenam, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Dengan demikian, siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya.
C. Landasan pembelajaran terpadu. 1. Landasan filosofis. Landasan filosofis ini dimaksudkan pentingnya aspek filsafat dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. 2. Landasan psikologis. Landasan psikologis terutama berkaitan dengan psikologi perkembangan peserta didik. Yang ketiga, landasan praktis. Landasan praktis berkaitan dengan kondisi-kondisi nyata yang pada umumnya terjadi dalam proses pembelajaran saat ini, sehingga harus mendapat perhatian dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu. Ada juga kelebihan-kelebihan dari pembelajaran terpadu, diantaranya 1. Pengalaman dan kegiatan belajar akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan siswa. 2. Kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi siswa sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, pembelajaran terpadu dapat menumbuhkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis, sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Yang keenam, menumbuh kembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan respek terhadap gagasan orang lain. Manfaat dari pembelajaran terpadu diantaranya, melalui pembelajaran terpadu terjadi kerjasama yang lebih meningkat antara para guru, para siswa, guru siswa, dan siswa atau orang. Narasumber lain belajar menjadi lebih menyenangkan, belajar dalam situasi yang lebih nyata dan dalam konteks yang lebih bermakna. Juga dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri. Selanjutnya, pembelajaran konstruktivistik. A. Pengertian pembelajaran konstruktivistik. Pembelajaran konstruktivistik adalah proses membangun atau menyusun pengetahuan baru dalam struktur siswa berdasarkan pengalaman. Pengetahuan itu terbentuk bukan dari objek semata, akan tetapi juga dari kemampuan individu sebagai subjek yang menangkap setiap objek yang diamatinya. Menurut konstruktivisme, pengetahuan itu memang berasal dari luar, akan tetapi dikonstruksi dalam diri seseorang. Oleh sebab itu, tidak bersifat statis, akan tetapi bersifat dinamis, tergantung individu yang melihat dan mengonstruksikannya. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan aliran behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik atau stimulus respon. Konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia, membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya, sesuai dengan pengalamannya. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Demikian ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Model pembelajaran ini dikembangkan dari teori belajar konstruktivisme yang lahir dari gagasan Binet dan Vygotsky. Belajar menurut konstruktivisme adalah suatu proses mengasimilasikan dan mengkaitkan pengalaman atau pelajaran yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimilikinya, sehingga pengetahuannya dapat dikembangkan. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Menurut teori ini, satu prinsip yang mendasar adalah guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa juga harus berperan aktif membangun sendiri pengetahuan di dalam memorinya. Dalam hal ini, guru dapat memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberikan siswa anak tangga yang membawa siswa ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi, dengan catatan siswa sendiri yang mereka tulis dengan bahasa dan kata-kata mereka sendiri. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa makna belajar menurut konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dan dimilikinya. B. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivistik.
Ada sejumlah ciri-ciri proses pembelajaran yang sangat ditekankan oleh teori konstruktivisme, yaitu 1. Menekankan pada proses belajar, bukan proses mengajar. 2. Mendorong terjadinya kemandirian dan inisiatif belajar. 3. Memandang siswa sebagai pencipta kemauan. 4. Mendorong siswa untuk melakukan penyelidikan. 5. Menekankan bagaimana siswa belajar. 6. Melibatkan siswa dalam situasi dunia nyata. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pengetahuan dan pemahaman baru yang didasarkan pada pengalaman nyata. Selanjutnya, pembelajaran kooperatif. A. Pengertian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan paham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. Contohnya seperti, dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa atau anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam pembelajaran kooperatif, belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. B. Unsur-unsur dasar dalam pembelajaran kooperatif. 1. Mahasiswa harus memiliki tanggung jawab terhadap siswa atau peserta didik lain dalam kelompoknya. 2. Mahasiswa harus berpandangan bahwa mereka semua memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, mahasiswa membagi tugas dan berbagi tanggung jawab. Yang keempat, setiap siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. Menurut Thompson, di dalam pembelajaran kooperatif, siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang saling membantu satu sama lain. Kelas disusun dalam kelompok yang terdiri dari 4 atau 6 orang siswa dengan kemampuan yang heterogen. Maksud kelompok heterogen adalah terdiri dari campuran kemampuan siswa, jenis kelamin, dan suku. Hal ini bermanfaat untuk melatih siswa menerima perbedaan dan bekerja dengan teman yang berbeda latar belakangnya. Pada pembelajaran kooperatif diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar dapat bekerja sama dengan baik di dalam kelompoknya, seperti menjadi pendengar yang baik. Siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan. C. Tujuan pembelajaran kooperatif. Tujuan pembelajaran kooperatif berbeda dengan kelompok tradisional yang menerapkan sistem kompetisi, di mana keberhasilan individu diorientasikan pada kegagalan orang lain. Sedangkan tujuan dari pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompok. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaknya 3 tujuan pembelajaran penting yang dirangkum oleh Ibrahim pada tahun 2000, yaitu 1. Hasil belajar akademik. Dalam belajar kooperatif, meskipun mencangkup beragam tujuan sosial, juga memperbaiki prestasi siswa atau tugas-tugas akademis penting lainnya. 2. Penerimaan terhadap perbedaan individu. Tujuan lain model pembelajaran kooperatif adalah penerimaan secara luas dari orang-orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, kelas sosial, kemampuan, dan ketidakmampuannya. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Tujuan penting ketika pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Keterampilan-keterampilan sosial penting dimiliki oleh siswa sebab saat ini banyak anak muda masih kurang dalam keterampilan sosial. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual. A. Pengertian pembelajaran kontekstual. Menurut Nur Hadi pada tahun 2005, pembelajaran kontekstual adalah metode pembelajaran yang membantu pendidik mengaitkan antara materi yang disampaikan dengan kondisi dunia nyata siswa, serta mendorong siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan ini dapat dimengerti bahwa pembelajaran kontekstual adalah strategi yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pelajaran melalui proses memberikan bantuan kepada siswa dalam memahami makna bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan dalam lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Pembelajaran kontekstual juga merupakan upaya guru untuk membantu siswa memahami relevansi materi pembelajaran yang dipelajarinya, yakni dengan melakukan sesuatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan apa yang dipelajarinya di kelas. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual terfokus pada perkembangan ilmu, pemahaman keterampilan siswa, dan juga pemahaman kontekstual siswa tentang hubungan mata pelajaran yang dipelajarinya dengan dunia nyata. Pembelajaran akan bermakna jika guru lebih menekankan agar siswa mengerti relevansi apa yang mereka pelajari di sekolah dengan situasi kehidupan nyata di mana isi pelajaran akan digunakan.
B. Prinsip pembelajaran konstekstual menurut Supriyono. 1. Saling ketergantungan. Artinya, prinsip ketergantungan merumuskan bahwa kehidupan ini merupakan suatu sistem lingkungan belajar, merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran dan komponen tersebut saling mempengaruhi secara fungsional. 2. Diferensiasi, yakni merujuk pada entitas-entitas yang beraneka ragam dari realitas kehidupan di sekitar siswa. Keanekaragaman mendorong berpikir kritis siswa untuk menemukan hubungan di antara entitas-entitas yang beraneka ragam itu. Dan yang ketiga, pengaturan diri. Artinya, prinsip ini mendorong pentingnya siswa mengeluarkan seluruh potensi yang dimilikinya ketika siswa menghubungkan materi akademik dengan konteks keadaan pribadi mereka. Siswa terlibat dalam kegiatan yang mengandung prinsip pengaturan diri. Lalu yang terakhir, C. Komponen pembelajaran konstekstual. Yang pertama ada konstruktivis atau konstruktivisme, yakni mengembangkan pemikiran siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan atau keterampilan barunya. Kedua, questioning atau bertanya, yakni mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Melalui proses bertanya, siswa akan mampu menjadi pemikir yang handal dan mandiri. Dalam sebuah pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya berguna untuk menggali informasi, mengecek pemahaman siswa, membangkitkan respon, mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa, mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa, dan memfokuskan pengetahuan siswa pada sesuatu yang dikehendaki guru. Yang ketiga, inquiry atau menemukan, merupakan bagian inti dari pembelajaran konstekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hanya hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi juga hasil dari menemukan sendiri. 4. Learning community atau masyarakat belajar, yaitu menciptakan masyarakat belajar. Hasil belajar diperoleh dari sharing antar teman, antar kelompok, dan antar yang tahu ke yang belum tahu. Kelima, modeling atau permodelan, menghadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Dengan adanya model, siswa akan lebih mudah meniru apa yang dimodelkan. Pemodel tidak hanya orang lain, guru atau siswa yang lebih mahir dapat bertindak sebagai model. Yang keenam adalah ada reflection atau refleksi, dilakukan pada akhir pembelajaran. Refleksi merupakan upaya untuk melihat kembali atau mengorganisir kembali, menganalisis kembali, mengklarifikasi kembali, dan mengevaluasi kembali hal-hal yang telah dipelajari. Yang terakhir, authentic assessment atau penilaian sebenarnya, yaitu upaya pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Data dikumpulkan dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa pada saat melakukan pembelajaran. Hal-hal yang bisa digunakan sebagai dasar menilai prestasi siswa adalah proyek atau kegiatan dan laporannya, seperti PR, kuis, karya siswa, presentasi atau penampilan siswa, dan karya tulis lainnya. Kelebihan dari pembelajaran konstekstual diantaranya adalah peserta didik mampu menghubungkan teori dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. B. Peserta didik dilatih agar tidak tergantung pada menghafal materi. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk berpikir kritis dalam menghadapi suatu permasalahan. Melatih peserta didik untuk berani menyampaikan argumen, bertanya, serta menyampaikan hasil pemikiran. Dan yang terakhir adalah melatih kecakapan interpersonal untuk berhubungan dengan orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam kata ataupun penyampaian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk badut, mata besar, hidung merah, perut gendut, goyang, 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 lihat, lihat kembang apiku, terang, terang seperti lampu, terang menerang, hei, hei, seperti bintang, hei, hei, hati riang dan senang, terang menerang, hei, hei, seperti bintang, hei, hei, hati riang dan senang.